tidak harus bertanya agamanya Anda apa kan begitu ya. Termasuk begini, misalnya kalau dari Islam, Islam Anda pakai sepeda motor, standarnya belum diangkat, standarnya ya. Kira-kira kalau kita lihat apa ini, kita kasih tahu dia atau dibiarin aja begitu? Kalau misalnya Anda nggak kenal, kalau orang Islam, salam dulu katanya. Iya, jangan sampai maksud saya begini. Misalnya kan ada sekarang ini hati-hati kristenisasi, DKL hati-hati modernisasi. Kan ada yang begitu itu, ya. Jangan sampai nanti. Nah kalau seseorang itu naik motor, standarnya belum dinaikkan, takutnya kita nanti apa? Jatuh dan sebagainya. Pasti kalau kita di belakang terus kita pepet, standarnya begitu udah naik, alhamdulillah. Yang syukur itu kita udah begitu bapak sama istri bisa urus itu belum, cepat jatuhnya tentunya. Jadi kita itu nyuruh angkat standarnya, ya itu namanya ikhlas standar. Namanya standar ikhlas. Jadi kita tidak pernah melihat apapun agamanya. Orang mana dia? Apakah dia orang Batak, orang Manado, orang Arab, orang siapa? Kita tidak tahu. Agamanya apa kita tidak tahu. Apa jangan-jangan dia ateis, tidak beragama mungkin. Tapi iya, atau Ahmadiyah atau siapapun kita tidak tahu. Orang Syiah atau siapa? Pokoknya kita tuh khawatir di belakang kalau lihat orang itu ambil agama. Naluri kita yang Maha Esa. Ya, agama itu nanti kita berbicara agama, suku dan sebagainya. Tapi naluri itu standar ikhlas. Kalau ikhlas standar itu biasanya tukang parkir. Jadi kalau tukang parkir, ini usaha yang tanpa modal. Modal cuma begitu saja dan bagi mundur. Coba kasih dia 10.000. Mundur kiri ya. 10.000. Kalau kita kasih 20.000, bupati lewat di stop. Silakan. Sebentar bupati, ini 2.000 ini Pak. 20.000. Soalnya sekali-kali saat panas terik jam 1, jam 12 jangan kasih dompet. Ngamuk Pak. Mohon maaf, baru kecil. Langsung tidak ditinggal. Dia udah mengharapkan maaf terserah. Ini namanya ikhlas standar. Tergantung penghasilan, tergantung income-nya. Baik, terakhir ya. Tadi itu yang dalam kehidupan ini beda agama, beda keyakinan, beda suku, tapi kita dipersatukan oleh UKL, dipersatukan oleh semangat kemanusiaan bersama. Jadi kalau misalnya besok ini kan saya mengatakan selamat Christmas, selamat Natal, bukan berarti saya kemudian punya keyakinan tentang agamanya, tentang tidak. Yang saya kasih selamat itu adalah dia sebagai sahabat saya, dia kemanusiaannya, bukan keyakinan saya. Saya tidak meyakini itu. Kalau misalnya teman-teman Hindu, kalau selamatkan Hari Saraswati atau Kuningan, Galuh dan selamat, apa keyakinan itu? Tidak punya keyakinan. Ya, tapi itu adalah bahasa kemanusiaan. Bahasa kemanusiaan saya yang naluri kemanusiaan saya yang muncul. Nah, izin pada tema terakhir saya akan menyampaikan. Sekarang musim panas. Seandainya ya contoh, karena musim panas, kita sedang musim panas, susah. Nah sekarang kita minta 4 agama atau 5 agama ini berdoa. Coba berdoa minta hujan. Bagaimana berdoa minta hujan? Dari sisi orang lain, coba ke tangannya. Jangan ke tangannya, kita berdoa. Dalam kalau dia beliau, itu sudah jangan begini, kita sumbangan itu. Ya, baik. Sekarang setelah berdoa, tutup doa selesai. Ya, doa jangan turun.
Hujan turun, pertanyaannya kepada kita di sini. Doa siapa dijawab? Tuhannya siapa yang nurunin? Tanya mau hujannya. Tuhannya siapa yang nurunin hujan? Tuhannya sidik. Pasti Tuhan yang nurunin hujan, nggak mungkin dari penyayang kan? Apa Tuhannya siapa? Nah, saya lah, Pak. Tidak kena. Ini kan pasti Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaannya kalau begitu, ketika Islam itu berdoa, yang dengarkan adalah Tuhan yang diyakini. Tuhan yang diyakini. Tapi kan Tuhan tidak boleh banyak. Kalau terlalu banyak demo namanya Tuhan itu. Tuhan itu pasti satu, kan? Pasti satu. Tuhan yang Maha Esa satu. Tetapi aplikasi keyakinan orang tentang yang satu itu berbeda. Ini menyebutnya Allah, ini menyebutnya Kristus, ini menyebutnya apa, ini menyebutnya yang dewasa, ini menyebutnya apa, misalnya ya. Itu persepsi. Tetapi bahwa Tuhan itu dalam keyakinan masing-masing adalah ini. Saya bertanya kepada kita di sini semua, bolehkah kita sebagai muslim sekarang, bolehkah sebagai muslim kita meyakini, karena kan kita redaksinya kan begini redaksinya, bahwa masing-masing berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Bolehkah kita meyakini bahwa Hindu berdoa kepada Tuhan? Tidak. Boleh kita meyakini sebagai muslim bahwa yang Buddha berdoa pada Tuhannya, itu pada Tuhannya? Boleh? Boleh. Berarti dia punya Tuhan? Iya. Punya Tuhan? Iya. Berarti Anda meyakini ada Tuhan selain Allah? Nah, itu menurut saya. Berarti kita dalam persepsi Islam, ya, dalam persepsi Islam itu kita menghargai apa yang diyakini itu saja. Tetapi bahwa Tuhan itu satu dalam persepsi sosial, persepsi keagamaan itu masing-masing. Tetapi bahwa esensi ketuhanan yang Maha Esa, esensinya, hakikatnya itu adalah satu. Pertanyaan yang kedua, ketika umat Hindu berdoa, Buddha ini, umat Islam saya bertanya, apakah Allah SWT mendengar doa mereka? Dengar mana? Dengar. Pasti dengar. Karena tidak boleh kita berkeyakinan Tuhan kita tuli kepada non-Muslim. Tidak boleh. Bahwa Allah mendengar semua ucapan suara yang ada di alam, termasuk mereka. Tetapi bahwa ketika dalam persepsi Islam, ketika Allah yang kita dalam Islam disebut sang yang Maha Kuasa, itu yang menyebabkan dia menjadi tidak Muslim. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dalam esensi teologi Islam. Begitu juga dalam Islam, ketika dilihat oleh Hindu, dilihat oleh agama-agama lain, juga karena tidak sesuai dengan esensi ketuhanan pada teologi mereka, kita juga tidak disebut dengan Hindu, kita disebut non-Hindu, non-Buddha, non-Nasrani, dan non-Konghucu. Jadi Bapak adalah non-Buddha. Bapak adalah non-Muslim, Bapak adalah non-Hindu, Bapak adalah non-Buddha, Bapak adalah non-Konghucu. Ya begitu. Nah, ini maksud saya bahwa tentu konteks teologi hari ini sehingga kita bisa membedakan saat mana kita menyampaikan kepada kemanusiaan. Saya kira tersenyum itu bukan milik satu agama, bahagia bukan milik satu agama, sejahtera bukan milik satu agama, tapi bahagia, tersenyum, bersama, silaturahim itu adalah milik kita bersama. Setuju kira-kira? Terima kasih. Mudah-mudahan pagi Jumat ini membawa keberkahan. Amin.